Pendeta Dedi Murtadin Aceh bilang istri Nabi dari saudara sepupu kita itu banyak. Ditangkap polisi. Padahal para ustadz juga mengatakan hal yang sama. Karena itu fakta, tapi tidak ditangkap. Ini adalah kerisauan hati dari Pak Arief ya. Dia juga mungkin menilai bahwa ketidakadilan di negeri ini semakin merajalela karena dikuasai oleh kaum mayoritas. Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Satu sukacita yang sangat luar biasa kembali bagi saya untuk bisa menjumpai teman-teman dimanapun Anda berada dalam program kata hari ini ya. Dan masih dalam pembahasan seorang pendeta yang kemarin viral karena ditangkap polisi. Dan dia adalah pendeta Dedi Saputra. Kita tahu kemarin beritanya heboh dan viral, beliau ditangkap di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin saat mau pergi ke pasar, menurut informasi seperti itu. Dan kita tahu kasusnya seperti apa, diduga beliau adalah seorang yang menghina Nabi dari saudara sepupu kita. Ya, itulah kehidupannya. Dan pada kesempatan ini, saya mau melihat ya satu catatan penting dari seorang yang bernama, ini dia, Arief Gulo STH. Arief Gulo ini saya kurang tahu apakah dia penginjil atau gembala sidang atau pengerja atau majelis di satu gereja tertentu, I don't know. Tetapi menarik di dalam cuitan di media sosialnya, yaitu di Facebook. Dia bilang seperti ini. Pendeta Dedi Murtadin Aceh bilang istri Nabi dari saudara sepupu kita itu banyak. Ditangkap polisi. Padahal para ustadz juga mengatakan hal yang sama. Karena itu fakta, tapi tidak ditangkap. Ini adalah kerisauan hati dari Pak Arief ya. Dia juga mungkin menilai bahwa ketidakadilan di negeri ini semakin merajalela karena dikuasai oleh kaum mayoritas. Sederhananya saya bilang seperti itu, karena kalau dilihat dari tulisannya ini adalah kritik sebenarnya untuk pemerintah dalam membangun suasana keberagaman dan keharmonisan di dalam umat beragama. Ya, dan dia juga menyatakan bahwa ini tidak adil. Kenapa orang lain, agama lain bisa seenaknya mengajarkan, mengatakan hal-hal yang hampir sama dikatakan oleh pendeta Dedi Saputra ini. Mereka kok aman-aman saja tidak ditangkap. Sementara ya ada yang lebih daripada itu yang menghina tentang kekristenan, yang mengata-ngatain tentang kekristenan, yang mengata-ngatain, yang menista agama Kristen, tapi kok dibiarkan bahkan merajalela di mana-mana, bahkan disanjung-sanjung oleh umat-umat yang mayoritas. Nah, kita terus ya. Dia bilang begini, ketika Ustadz, nah kita masuk ya, ketika Ustadz Kainama, Nandar, Donditan bilang Tuhan Yesus menikah dan poligami, mereka aman dan disanjung bahkan disupport oleh Islam. Ini yang saya bilang tadi. Mereka bilang Yesus menikah, emang ada videonya ya? I don't know, mungkin Pak Arief ini tahu ya. Atau mungkin viral di TikTok. Kalau ada teman-teman yang punya video bahwa keempat orang ini, ustadz ini yang bilang bahwa Yesus menikah, ya mungkin bisa di-spill ya. Ya, Yesus menikah dan poligami, ya mungkin bisa
di-spill supaya saya juga akan bahas tentang hal ini ya. Dan mereka ini aman-aman saja, tidak tersentuh hukum sama sekali. Untungnya satu orang yang dulu begitu keras, begitu gencar menyerang kekristenan, yang orang Sanger itu. Orang Sanger sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Ya, itu adalah buah-buah dari dia, yang itu adalah buah-buah dari apa yang dia lakukan. Nah, orang yang menghina Tuhan Yesus ini, yang bilang menikah, kok mereka aman-aman aja. Tidak ditangkap bahkan dijunjung tinggi. Dan mereka disanjung-sanjung. Benar apa yang dikatakan oleh Edis TV, iya kan? Iya, saudara-saudara. Iya toh? Benar apa yang dikatakan oleh Edis TV tentang orang-orang ini. Ya, kalau kita bahas tentang agama saudara sepupu kita, maka bersiap-siaplah kita akan menerima konsekuensi. Bisa jadi kemungkinan ditangkap. Tetapi kalau mereka atau orang seberang yang membahas tentang kekristenan, itu aman-aman aja, bahkan banyak yang mendukungnya. Seperti contoh misalnya Ustadz siapa lagi itu yang dari India itu, yang dikejar-kejar sama pemerintahan India karena dicap sebagai teror itu kan, ya teman-teman tahu pasti. Terus lari ke Malaysia, masuk ke Indonesia, dikawal lah sama para petinggi-petinggi, para ulama-ulama, para kiai-kiai. Nah, disitulah letak ketidakadilannya. Nah, ini yang bagus dia tulis, dia bilang begini, dan hukum tidak dapat sentuh mereka. Ini yang benar-benar dirasakan kawan-kawan. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau ditanya bagaimana menurut teman-teman, ya pasti akan bilang semuanya nggak adil ya. Ya, oke, kita akan lihat dari komentar-komentar mereka ya. Ini dia. Harus bisa dibedakan memberi pemahaman atau memberi cibiran. Memberi pemahaman lebih condong ke arah yang positif. Oke, saya pikir ini bagus ya. Sedangkan mencibir lebih condong ke hal-hal yang negatif, yang berakhir dengan hujatan dan ucapan yang dilebih-lebihkan. Nah ini netral ya, kalimat ini netral. Ya dia bilang kalau komentarnya positif ya oke-oke aja. Tapi kalau lebih condong kepada hal-hal yang negatif dan seolah-olah dilebih-lebihkan, yaitu itu menghujat. Nah kita coba lihat lagi yang lainnya. Nah ini Kang Sudi, ini sopo iki. Ya. Di Eropa sono udah nggak laku doktrin-doktrin dusta hasil karangan Paul dan Kaisar Romawi yang pagan di sono udah mulai ragu, mulai memakai akal sehat ya. Ndet di sini pada ketakutan, ditinggalin jemaatnya, bisa berakibat nggak bisa jadi juragan ente perpuluhan. Tentunya mengenai perpuluhan ini kan beda konteksnya bro. Ya, mana ada pendeta memeras perpuluhan? Iya toh, perpuluhan itu memang doktrin gereja. Iya kan? Tapi jangan bilang memeras. Tidak ada kata pemerasan di dalam memberikan perpuluhan. Karena orang yang memberikan perpuluhan itu didasarkan dengan hati yang tulus. Mereka memberi tanpa dengan paksaan. Itu aja. Jadi ya dari sini kita bisa lihat perbedaan antara orang Islam dengan orang Kristen berkomentar ya. Nah, kita lihat lagi komentar-komentar ini. Ini dia. Eko pribadi. Gak apa-apa, gak adilkan di dunia, Tuhan besertamu bang. Inilah komentar-komentar orang Kristen. Berbeda ya dengan komentar-komentar saudara sepupu kita. Mereka selalu mencari yang namanya pembenaran dan ujung-ujungnya mulai menyudutkan. Komentar-komentarnya kan begitu semuanya, iya kan? Komentar-komentarnya kan gitu, selalu menyalahkan. Nah ini repotnya ini, selalu
menganggap dirinya bahwa dirinya paling benar. Seperti yang tadi itu, siapa itu tadi itu? Yang Kang siapa itu? Yang Kang ini loh. Ya, Kang Sudi. Ya. Nah, Boru Sinaga, hukum di Indonesia adalah hukum kaum mukmin alias yang menyembah menuhankan yang di Arab. Allah yang mudah-mudahan dikabulkan. Ya, itulah pendapat-pendapat ya. Menurut buku Tatang Sutarman, kok ada buku Tatang Sutarman juga ya? Ya, ulang ya. Menurut buku Tatang Sutarman bahwa mereka berkata berdasarkan data dan dalil tidak keluar dari koridor pegangan data dan dalil yang tercatat. Sedangkan Mang Dedi berkata-kata penghinaan dan asumsi-asumsi kebencian. Itu saja pendapat menurut buku Tatang Sutarman. Jangan menurut buku Tatang Sutarman, tapi menurutlah kepada ajaranmu. Ya, kalau sudah ada kebencian di dalam dirimu, sangat sulit untuk berdamai, kawan. Nah, kita lihat ini ya, ada siapa ini, Ustadz siapa ini ya? Ini aman, Ustadz Adi ya, Adi kalau saya tidak salah ini ya, Ustadz Adi. Ini Pendeta Dedi, ini Ustadz Somad. Ya ini Ustadz Somad yang bilang kemarin di Saleh itu ada jin kafir ya. Ya itulah, kalau mereka mengata-ngatakan seperti itu, bagi mereka itu adalah dakwah. Biasa aja. Tapi kalau orang Kristen bilang dengan hal yang sama kepada orang-orang saudara sepupu kita tentang kitabnya, maka beramai-ramailah akan dilaporkan. Itulah yang dialami oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, Edis TV. Untung mereka lari ke Amerika. Kalau tidak, mereka juga dapat oleh-oleh. Tapi yang jelas begini kawan-kawan, apa sih susahnya kita bertoleransi? Indahnya bertoleransi itu membuat kita rukun dan harmonis. Itu aja kawan-kawan. Kalau kita cuma mau lihat antara akidah satu dengan akidah yang lain, antara Islam dan Kristen tidak akan mendapatkan titik temu. Percuma berdebat. Makanya ada orang undang saya untuk berdebat. Saya nggak mau berdebat karena kapanpun kita mau berdebat tidak akan ketemu titik temu. Ya, orang Islam bilang begini, orang Kristen bilang begini, dan akhirnya argumennya tidak akan ketemu dan masing-masing punya pendiriannya. Tapi kalau bicara tentang keselamatan, kekristenan jelas tentang keselamatan itu. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.